Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran kimia yang kedua. Pada bab yang kedua ini kita akan belajar tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas perkembangan teori atom. Perkembangan model atom atau teori atom ini sudah ada sejak sebelum Masehi, dan ahli yang pertama yang mengemukakan tentang teori atom adalah Leucippus. Dia menyatakan bahwa atom ialah bagian terkecil penyusun materi yang ada di sekitar kita, dan atom tidak dapat dibagi lagi dan diubah lagi. Ahli berikutnya yang mengemukakan tentang perkembangan teori atom adalah Demokritos. Jika suatu materi dibelah terus-menerus, maka akan diperoleh partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom, berasal dari kata atomos atau yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian berikutnya adalah Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa materi dalam ini tersusun atas 4 unsur dasar, yaitu api, tanah, air, dan udara, yang tidak dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil tetapi tak terbatas. Yang selanjutnya, ahli yang berikutnya yang mengemukakan tentang teori atom adalah John Dalton, atau yang disebut sebagai Bapak Kimia, karena beliaulah yang pertama kali melakukan eksperimen tentang atom. Menurut John Dalton, setiap unsur itu terdiri atas partikel yang tidak dapat dibagi lagi, yang dinamai atom. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Kemudian atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda, termasuk massa yang berbeda. Lalu, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain atau tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kemudian, reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Kelebihan dan kekurangan teori atom Dalton. Kelebihan dari teori atom Dalton yang pertama adalah dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Kemudian yang kedua dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Selain memiliki kelebihan, ternyata teori atom Dalton juga mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, kelemahannya adalah ternyata atom itu bukanlah suatu zat yang tak terbagi, karena di dalam atom itu masih terdapat proton, neutron, dan elektron atau merupakan bagian dari atom atau sebagai partikel subatom. Kemudian, meski mempunyai sifat yang sama, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Sementara atom-atom dari unsur yang sama tetapi mempunyai massa yang berbeda disebut sebagai isotop. Kemudian, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur yang lain melalui reaksi nuklir. Yang keempat, beberapa unsur tidak terdiri atas atom-atom, melainkan terdiri atas molekul-molekul. Molekul terbentuk dari atom-atom sejenis dengan jumlah yang tertentu. Kemudian, yang kelima adalah tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan suatu zat. Yang terakhir, tidak dapat menerangkan bagaimana cara atom-atom berikatan membentuk molekul. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori J.J. Thomson atau yang lebih terkenal dengan teori Rotiki-Smith. Menurut Thomson, atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif, dan elektron-elektron tersebar di dalam bola pejal tersebut. Ya, kalau kita lihat dari gambarnya, maka di situ di dalam bola pejal itu tersebar bagian-bagian atom, yaitu elektron tersebar merata pada bola pejal tersebut. Kelebihan dan kekurangan teori J.J. Thomson. Yang pertama, Thomson merupakan penemu partikel elektron yang bermuatan negatif.
Kemudian yang kedua dapat menerangkan sifat kelistrikan. Sementara kekurangan dari teori Thomson adalah tidak dapat menjelaskan muatan positif dan elektron dalam model atom tersebut. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan peristiwa hamburan partikel alfa oleh lempengan tipis emas. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Perbedaan dari teori atom Dalton dan J.J. Thomson itu hanya terletak pada bahwa Thomson sudah menemukan partikel subatom yaitu elektron yang bermuatan negatif. Model atom yang berikutnya adalah model atom Rutherford. Menurut Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil yang merupakan pusat massa atom yang dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Kemudian, sebagian besar atom merupakan ruang kosong atau atom tidak berbentuk seperti bola pejal, seperti halnya dijelaskan oleh J.J. Thomson. Kelebihan dan kekurangan dari teori Rutherford. Yang pertama, kelebihannya adalah sudah ditemukannya inti atom yang bermuatan positif, kemudian dapat memperkirakan bahwa elektron bergerak mengelilingi atom. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kemudian, tidak dapat menjelaskan spektrum emisi atom hidrogen yang merupakan spektrum garis. Teori atom yang berikutnya adalah teori atom Neil Bohr. Menurut Neil Bohr, elektron itu mengelilingi inti pada lintasannya atau pada kulitnya atau pada tingkat energi tertentu. Kemudian yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Yang ketiga, jika elektron berpindah dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang rendah, dia akan memancarkan energi. Sebaliknya, jika berpindah dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang tinggi, akan menyerap energi. Kemudian, elektron yang bergerak pada lintasan tertentu berada pada keadaan stasioner. Artinya, dia tidak menyerap ataupun memancarkan energi. Nah, kita lihat model atom Bohr. Kalau kita lihat itu adalah seperti galaksi ya. Pada lintasan-lintasannya terdapat elektron. Nah, pada masing-masing lintasan itu memiliki kemampuan maksimal terisi elektron. Lintasan-lintasan itu kita sebut dengan kulit. Kulit K yang pertama L, M, N, K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Kulit K masing-masing terisi 2 elektron, kulit L terisi 8 elektron, kulit M 18 elektron, dan kulit N terisi 32 elektron, seterusnya. Model atom Bohr memiliki kelebihan. Salah satunya dapat menerangkan spektrum emisi atom hidrogen. Yang kedua, dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron atau dapat memperkirakan bentuk kulit elektron. Kemudian nomor yang ketiga, dapat menerangkan secara matematis tentang energi ionisasi atom hidrogen. Yang keempat, dapat digunakan untuk memperkirakan sifat keperiodikan unsur. Selain memiliki kelebihan, teori atom Bohr juga ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah hanya sesuai untuk atom hidrogen atau atom yang memiliki satu proton dan satu elektron. Akan tetapi tidak dapat menjelaskan spektrum ion atau atom yang berelektron banyak. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan terjadinya pengaruh medan listrik dan medan magnet pada atom-atom yang memiliki elektron banyak. Yang berikutnya adalah teori atom mekanika kuantum. Teori ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Heisenberg. Menurut teori mekanika kuantum, elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun posisi
elektron dapat diprediksi melalui peluang keberadaan elektron atau awan elektron. Kemudian daerah yang memiliki peluang besar terdapat elektron disebut dengan orbital. Di dalam model atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang berada pada orbital. Teori atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Schrödinger dan Heisenberg juga disebut sebagai teori atom modern. Kenapa? Karena teori atom ini sampai saat ini masih dipergunakan. Baiklah, demikian pembelajaran tentang perkembangan model atom. Kita ketemu lagi pada materi yang berikutnya. Selamat belajar.